Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pelajaran retorika dakwah untuk membuat perubahan. Materi yang akan kami bahas adalah sukses berceramah dan berpidato. Baiklah, kita mulai pembahasan materi ini dengan pertanyaan: bagaimana seorang penceramah dapat mencapai kesuksesan dalam ceramahnya atau pidatonya? Seorang penceramah dapat mencapai kesuksesan dalam ceramah atau pidatonya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh 4 hal di bawah ini. Dan itu harus dijadikan pegangan dalam setiap ceramahnya, yaitu 1. Sukses membuka. 2. Sukses memberi masalah. 3. Sukses memberi solusi. 4. Sukses menutup. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, sukses membuka. Sukses membuka berarti penceramah harus berhasil melampaui prosesi pembukaan ceramahnya dengan sukses. Oleh karena itu, penceramah harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh materi pembukaan yang hendak disampaikan kepada audiens. Penceramah harus mencari bahan-bahan yang sangat menarik untuk membuat ceramahnya agar mampu menyedot perhatian audiensnya. Materi untuk pembukaan yang menarik tidak harus berhubungan langsung dengan materi utama yang hendak disampaikan. Namun jika penceramah mampu menemukan materi pembukaan yang menarik dan berhubungan dengan materi utamanya, maka hal itu tentu akan lebih baik. Untuk membuat pembukaan suatu ceramah atau pidato agar menarik, agar pendengar memperhatikan, materi-materi yang menarik untuk digunakan sebagai pembukaannya biasanya diambil dari beberapa kemungkinan berikut ini. 1. Mengambil sebuah cerita yang menarik. 2. Mengambil sebuah kejadian yang kontroversial. 3. Memberikan cerita yang lucu. 4. Menyajikan data-data yang mengagetkan. 5. Menggunakan dalil-dalil yang tepat. 6. Mengangkat peristiwa sejarah hebat. 7. Dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan sebuah pembukaan yang menarik memang tidak mudah. Untuk menjembatani hal itu, penceramah bisa mengkonsentrasikan pada topik yang hendak dibahas. Kemudian carilah contoh konkret yang relevan dan cukup kontroversial. Misalnya adalah ketika penceramah hendak menyampaikan topik tentang COVID-19. Maka penceramah bisa mencari contoh kejadian penderita COVID-19. Contohnya seperti cerita yang saya ambil dari halaman suara.com. Suara.com. Dr. Hadio Ali Hazadzin, SPS dari Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Selatan, wafat usai terinfeksi virus corona. Namun sebelum wafat, almarhum dokter yang memiliki 2 orang anak itu sempat berpamitan dengan keluarga kecilnya. Dari unggahan milik Birgaldo Sinaga di Facebook diketahui bahwa Dr. Hadio sempat berkunjung ke rumah sebelum wafat. Ia melambaikan tangan dari depan pagar rumah dan menjaga jarak aman dengan anak dan istrinya karena sadar bahwa dirinya membawa virus yang bisa menular.
Kerinduan yang membuncah pada anak dan istrinya tak tertahankan. Ia minta izin pulang hanya untuk melihat dua buah hati dan istrinya yang masih mengandung. Demikian tulis Bargildo Sinaga via Facebook. Sang dokter terinfeksi virus seusai merawat sejumlah pasien positif corona di Rumah Sakit Primer Bintaro. Namun karena terinfeksi, ia akhirnya dirawat secara intensif di Rumah Sakit Persahabatan. Sayangnya, dokter muda tersebut gugur seusai mengorbankan seluruh tenaga guna membantu penanganan COVID-19. Banyak orang yang merasa terpukul dengan kepergiannya, termasuk salah satunya Bargildo Sinaga. Ia pun sempat menulis surat perpisahan bagi sang dokter di akun Facebooknya. Saya bergidik mendapat kiriman foto pertemuan terakhir Dr. Hadio dengan dua anaknya yang masih kecil dan istrinya yang masih mengandung. Dr. Hadio Kazatsin, seorang neurolog yang bertugas di Rumah Sakit Primer Bintaro. 2 minggu lalu, banyak pasien terpapar virus corona masuk rumah sakit. Dr. Hadio turun tangan ikut menyelamatkan para penderita COVID-19. Sayangnya, beberapa hari setelah menangani pasien, Dr. Hadio positif terpapar COVID-19. Ia lalu dikarantina, ia diisolasi di Rumah Sakit Persahabatan. Kerinduan yang membuncah pada anak istrinya tak tertahankan. Ia meminta izin pulang hanya untuk melihat dua buah hati dan istrinya yang masih mengandung. Dr. Hadio tahu ia tidak boleh dekat dengan anak dan istrinya. Sampainya di depan pagar kayu rumahnya yang berwarna coklat, Dr. Hadio menelpon istrinya. Ia mengabarkan sudah tiba di depan rumah. Ia minta anak dan istrinya keluar rumah. Tapi ia minta mereka tetap di teras depan pintu, tidak boleh keluar. Kedua anaknya berteriak kegirangan. Sudah lama buah hatinya ini ditinggal ayahnya. Kedua bocah kecil itu patuh pada perintah ayahnya. Mereka tetap berdiri di depan teras. Istrinya juga demikian. Di depan pagar pintu, Dr. Hadio berdiri dengan kedua tangan di belakang. Mulutnya terbungkus masker. Dari jarak 5 meter, ayah, ibu, dan anak ini saling tatap. Tanpa suara, hanya mata saling berbicara. Duhai anak-anakku dan istriku, Papa sangat menyintai kalian. Bersabar dan kuat ya, batin Dr. Hadio berbisik. Dua anaknya hanya bisa memandang dari jauh. Mereka belum mengerti apa yang terjadi. Mereka belum mengerti mengapa ayahnya tidak berdiri menyambut dan menggendong mereka. Istri Dr. Hadio punya firasat. Ia dengan cepat mengabadikan momen tak terlupakan ini. Ia mengambil HP, memotret seketika, dan ini menjadi momen terakhir pertemuan mereka. Selamat tinggal sayang, jaga anak-anak kita ya sayang, I love you, ujar Dr. Hadio lirih sambil melambaikan tangannya. Dr. Hadio masuk mobil berwarna biru tua. Di dalam mobil batinnya bergolak, mengharu biru. Mata saya berkaca-kaca melihat foto ini. Sungguh menyayat hati. Dr. Hadio, selamat jalan ya. Kami semua menyintai dan mendoakan dokter yang terbaik. I love you dokter. Salam perjuangan penuh cinta. Bargildo Sinaga. Contoh lain, misalnya penceramah hendak membuka pengajian hall atas meninggalnya seorang ulama. Kemudian mengambil cerita yang cukup kontroversial, seperti cerita di bawah ini yang saya ambil dari detik.com. Positif COVID pasien diduga mesum sesama jenis di Wisma Atlet belum diperiksa.
Diduga mesum sesama jenis dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Darurat RSD Wisma Atlet hingga kini belum menjalani pemeriksaan. Hal ini karena pasien saat ini masih positif COVID-19. Pasiennya masih positif sehingga belum diperiksa, yang sedang diperiksa perawatnya, ujar Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Brigjen Muhammad Saleh Mustafa saat dihubungi Detik.com Sabtu 26 Desember 2020. Saleh mengatakan pihaknya hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut. Karena itu Wisma Atlet belum dapat memutuskan langkah selanjutnya. Masih dalam penyelidikan. Sementara belum diputuskan langkah selanjutnya karena masih diproses, diduga mesum sesama jenis, ujarnya. Sebelumnya diberitakan di media sosial beredar viral pengakuan netizen yang mengaku pasien COVID-19 yang sedang menjalani masa isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta Pusat. Dia mengaku berbuat mesum sesama jenis dengan oknum tenaga kesehatan. Kasus ini awalnya diunggah pemilik akun Twitter Boti Alter pada Jumat 25/12 kemarin. Dia mengunggah tangkapan layar berisi percakapan mesum sesama jenis dengan perawat diduga di Wisma Atlet. Cuitan tersebut pun viral. Banyak netizen mengecam dan kemudian ramai-ramai melaporkan dugaan kasus mesum sama jenis ini ke akun media sosial Kemenkes, BNPB, hingga Polri. Akun ini kini sudah digembok. Cerita-cerita di atas tentu saja adalah cerita yang kontroversial, apalagi jika didramatisir oleh penceramahnya. Bagaimana komentar pendengar jika cerita seperti itu disampaikan pada pembukaan pengajian haul meninggalnya seorang ulama? Mungkin hanya bisa geleng-geleng kepala. Pasien yang terpapar COVID-19 seharusnya kan banyak ingat Allah dengan membaca Al-Quran, zikir, dan taubat, istighfar. Malah berbuat mesum dengan tenaga kesehatan lagi yang seharusnya dia menjaga pasiennya, kok malah mesum. Waduh, kacau. Ini penting untuk kita ketahui bahwa ceramah yang mampu memukau pendengar biasanya tidak berisi materi yang biasa-biasa saja. Ada ceramah yang sangat bagus, retorikanya dahsyat, contoh-contohnya sangat lucu. Namun mengapa bapak-bapak mendengarkan dengan setengah ngantuk? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena materi yang disampaikan sudah tidak menarik untuk didengarkan. Kiainya yaitu, temanya yaitu, contoh-contohnya juga hanya itu. Ujung-ujung materinya pun sudah bisa ditebak mau kemana arahnya. Misalnya penceramah bercerita tentang Isra Mi'raj yang di telinga bapak-bapak sudah sangat sering didengarkan. Ya tentu bapak-bapak mendengarkannya setengah ngantuk. Kecuali penceramah mempunyai sudut pandang lain. Maka kita harus bisa milih materi yang tidak biasa. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, yang kedua, sukses memberikan masalah. Setelah sukses membuka, jika penceramah ingin terus membuat pendengar terpukau, maka kesuksesan pembukaan harus dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu memberikan poin-poin masalah yang mampu menarik perhatian pendengarnya. Ciri-ciri masalah yang akan mampu menyedot perhatian audiens ialah: 1. Masalah tersebut adalah masalah yang aktual. 2. Masalah tersebut sedang kontroversial di tengah masyarakat. Yang ketiga, masalah tersebut dianggap sangat berat telah menimpa masyarakat. Yang keempat, masalah tersebut dianggap sangat sukar untuk diselesaikan. Yang kelima, masyarakat sudah putus asa menghadapi masalah tersebut. Yang keenam, masyarakat sudah lama merindukan solusi terhadap masalah tersebut.
yang ketujuh, dan seterusnya. Jika seorang penceramah tiba-tiba berani mengangkat sebuah masalah yang memiliki ciri-ciri seperti di atas, tentu hal itu akan sangat mengagetkan audiennya. Insya Allah audien akan segera pasang badan, pasang mata, pasang telinga untuk segera mendengarkannya. Dengan kata lain, apabila seorang penceramah semakin pandai membuat identifikasi masalah, maka insya Allah akan semakin sukses. Penceramah semakin berani mengajukan masalah yang semakin berat dan kontroversial, maka akan semakin menyedot perhatian pendengarnya. Sebagai tolak ukur seorang penceramah dikatakan telah sukses memberikan masalah apabila penceramah menawarkan untuk menutup ceramahnya begitu saja, maka audien akan protes berat. Seorang penceramah dapat dikatakan telah sukses memberi masalah apabila dia telah berhasil membuat audiennya mati penasaran jika solusi tidak segera diberikan. Yang ketiga, sukses memberi solusi. Sukses memberi solusi sesungguhnya hanya buah dari kesuksesan sebelumnya. Jika penceramah telah sukses memberikan masalah dan audiens atau pendengar sudah dalam keadaan penasaran, maka masuk pada pemberian solusi adalah ibarat tinggal memanen buahnya saja. Insya Allah keadaan tersebut akan membuat pendengar makin termangu-mangu dengan penuh ketidaksabaran agar penceramah segera memberikan solusinya. Penceramah yang memiliki kemampuan retorika tinggi tentu benar-benar akan memanfaatkan situasi seperti ini. Dia benar-benar akan memainkan kemampuan retorikanya untuk mengaduk-aduk perasaan audiennya, untuk memberi kesan yang mendalam tentang pentingnya solusi yang akan disampaikan tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai perasaan yang sudah menggelora tersebut harus berujung pada kekecewaan yang mendalam yang diakibatkan oleh solusi yang jauh panggang dari api. Penceramah harus tetap memiliki komitmen sukses memberi solusi. Tidak boleh larut dalam banyak memberi contoh, humor, nyanyian, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan sukses memberi solusi tersebut, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Solusi benar-benar nyambung dengan masalahnya. Solusi benar-benar memiliki hujah yang kuat. Ketiga, solusi benar-benar rasional. Keempat, solusi benar-benar tuntas. Kelima, solusi benar-benar di luar prediksi audiennya. Yang keenam, solusi benar-benar memberi harapan baru bagi audiennya. Yang ketujuh, solusi mampu menghilangkan kontroversi sebelumnya. Yang kedelapan, solusi tidak menambah masalah baru yang lebih berat. Kalau solusinya malah menambah masalah baru yang lebih berat, maka itu bukan solusi, tapi malah menambah ruwet masalah. Jadi jika dibuatkan sebuah tolok ukur yang sederhana, solusi yang diharapkan oleh audien, oleh pendengar adalah solusi yang benar-benar tuntas. Yang keempat, sukses menutup. Jika pemberian solusi sudah sukses, bukan berarti tugas penceramah sudah selesai. Belum selesai. Masih ada tugas yang masih menjadi tanggung jawab penceramah untuk menyelesaikannya, yaitu menutup ceramahnya dengan sukses. Yang dimaksud menutup ceramah tentu tidak hanya sekedar mengusung bahasa klis penutupan, yaitu mohon maaf kurang lebihnya dan salam. Agar penutupan benar-benar sukses, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang penceramah. Di antaranya adalah 1, penutupan harus dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan penting dari seluruh materi yang telah disampaikan. 2,
Penutupan harus mampu memberikan kesan yang mendalam ke hati sanubari audien terhadap materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, penutupan harus mampu memberikan dorongan yang kuat pada audien, kepada pendengar, untuk mewujudkan solusi yang telah diberikan penceramah. Dan yang keempat, jangan lupa memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan ucapkanlah salam secara simpatik. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.